hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Ketua Prodi Teknik Informatika, para promosi insyaallah yang siap hadir ini, para undangan dan seluruh peserta kegiatan. Alhamdulillah, tak lupa kita mengucapkan salam dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari ini kita tahu bersama bahwa kegiatan ini sangatlah penting sehingga memang perlu harus didokumentasikan dalam bentuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam kegiatan promosi ini. Kami berharap bahwa hari ini walaupun ada tadi beberapa yang sempat tertunda dan digeser kepada sore hari, itu tidak mengurangi makna bahkan menambah semangat kita untuk melaksanakan promosi. Saya tetap berharap seperti ini bahwa peserta ini insya Allah yang berjumlah 3 orang itu bisa tampil lebih semangat, cara bacanya juga baik, mudah disimak, sehingga walaupun materi yang disampaikan tidak terlalu banyak, tapi kalau dibawakan dengan nyaman insya Allah juga bisa terkesan di hati. Kemudian apapun kekurangan insya Allah kami akan tetap sampaikan pada akhir kegiatan ini. Dan khusus informasi buat seluruh pengunjung yang hadir pada ini, walaupun sebagian dari kalangan kampus, walaupun ada juga bukan dari kalangan kampus, kami tetap berharap partisipasinya dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer. Karena kalau kita tidak kerjasama dengan baik, kemudian alumni-alumni juga sendiri mengatakan jangan kuliah di Fakultas Ilmu Komputer, ya bagaimana nantinya? Harusnya memang kita menjadi tulang ujung tombak kita dalam penerimaan mahasiswa baru. Karena memang saat ini tantangan itu semakin besar. Perguruan tinggi negeri bertebaran kemana-mana. Kemudian kita juga butuh tantangan yang lebih baik. Karena yang kita khawatirkan adalah jangan sampai kita sudah berjuang mulai dari peningkatan akreditasi kita yang baik sekali, kemudian ada baik untuk kita tingkatkan sama-sama menjadi baik sekali, itu bisa menjadi pudar karena alumni-alumninya mungkin atau yang mahasiswa yang ada di dalam saja itu tidak peduli terhadap penerimaan mahasiswa baru. Padahal itu sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bersama kita, terutama dari sisi alma mater Fakultas Ilmu Komputer. Ini yang perlu menjadi tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab Pak Hidayat atau pengumpulan yang lain. Makanya sebenarnya promosi ini ke depan WIPA mungkin ketika yang bulan 5 itu saya sarankan lebih keluar daerah saja. Cukup bulan 4 ini di dalam Kota Mamuju. Ke depan Bu, ini sudah evaluasi tadi malam, dibawa saya kembali ke keluar daerah di kampungnya masing-masing. Nanti kita bawa atau jadi yang ini terakhir ini yang dalam kota. Ke depan itu semua harus sudah di luar daerah, tidak ada lagi dalam kota. Terutama daerah ke bawah, Kaluku itu sudah ke depan ke sana. Ini terakhir bulan ini kegiatan untuk promosi dalam kota. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi sarjana semester 1 program studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kemangkaka Mamuju dinyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Fikri Haikal, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nasruddin SPD MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, yang saya hormati Ibu Musdalifah SSI MPD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer, yang saya hormati Bapak Indar Kusmanto Eskom Enkom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita semua dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dirinya lah kita semua dapat hidup dalam alam terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kemangkaka, yang akan memaparkan hasil penelitian pada ujian promosi yang berjudul Rancang Bangun Prototipe Alat Karcis Parkir Otomatis Berbasis Arduino, yang dibimbing oleh Ibu Sumarlina Eskom Enkom dan Bapak Dr. Yusran SPDI MPDI. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini.
Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya perkembangan di berbagai bidang. Salah satu contohnya di bidang sistem transportasi. Dalam sistem transportasi tentunya parkir menjadi permasalahan tersebut. Dengan perkembangan banyaknya jumlah kendaraan di Indonesia, parkir menjadi salah satu masalah karena berpotensi menimbulkan pungutan liar dan kebocoran retribusi. Hal ini tidak terjadi saja di daerah-daerah perkotaan, melainkan merambat ke daerah yang berkembang. Salah satu contohnya di Puskesmas Beru-Beru, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, yang dimana belum memanfaatkan sistem berbasis teknologi. Oleh karena itu, peneliti merancang prototipe alat karcis parkir otomatis berbasis Arduino untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan parkir. Dari latar belakang tersebut, yang adalah rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merancang alat karcis parkir otomatis berbasis Arduino yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas Beru-Beru. Bagaimana sistem karcis parkir otomatis ini dapat meningkatkan keteraturan parkir dan meminimalisir praktik parkir liar di Puskesmas Beru-Beru. Kemudian selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, alat ini berupa prototipe yang dirancang untuk menunjukkan cara kerja dasar dari karcis parkir otomatis. Kemudian yang kedua, sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai komponen utama dalam hal ini pengendali. Kemudian prototipe ini hanya mencakup perancangan dan pembuatan prototipe alat tanpa melakukan perbandingan kinerja dengan fitur alat serupa yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya, prototipe ini dikembangkan hanya berfokus dalam perancangan alatnya saja tanpa membahas seluruh sistem karcis parkir otomatisnya. Yang selanjutnya, tujuan penelitian dari penelitian ini yang pertama mengetahui bagaimana proses perancangan dan pembangunan alat karcis parkir otomatis berbasis Arduino sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas Beru-Beru, dan bagaimana penerapan alat karcis parkir otomatis ini dapat membantu meningkatkan keteraturan dan efisiensi dalam pengelolaan parkir di lingkungan Puskesmas Beru-Beru. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama, memberikan solusi teknologi dalam sistem parkir yang lebih terstruktur, transparan, dan mudah digunakan oleh masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas Beru-Beru. Kemudian yang kedua, membantu pihak Puskesmas dan petugas untuk mengatur area parkir secara lebih efektif, meminimalisir praktik parkir liar atau pungutan tidak resmi yang merugikan pengunjung. Selanjutnya, kajian pustaka dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, rancang bangun merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menciptakan sistem baru atau menyempurnakan sistem alat yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, prototipe atau prototipe merupakan bentuk fisik pertama suatu objek yang direncanakan dibuat dalam satu proses produksi mewakili bentuk dan dimensi dari objek yang diwakilinya. Kemudian karcis parkir otomatis adalah sistem yang dibuat untuk mencetak karcis secara otomatis tanpa memerlukan bantuan petugas atau manusia. Kemudian selanjutnya, parkir adalah kondisi di mana seseorang pengendara meninggalkan kendaraannya untuk sementara waktu di area tertentu. Arduino Uno merupakan alat yang didesain untuk melakukan perintah terhadap komponen-komponen elektronika dalam menggunakan kode program. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi IDE, Integrated Development Environment, digunakan untuk memberikan program pada papan Arduino. Selanjutnya, pelaksanaan dan pemodelan sistem, yaitu waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai Juni 2025 yang bertempat di Puskesmas Beru-Beru, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode waterfall, yang dimana tahapannya terdiri dari beberapa fase yang harus diselesaikan satu terlebih dahulu, kemudian dapat berpindah ke fase selanjutnya. Yaitu ada yang pertama, analisis atau menganalisis masalah yang dibutuhkan dalam sistem, kemudian desain atau merancang sistemnya, kemudian pengkodean atau pemberian program pada sistem tersebut, kemudian pengujian untuk menguji sistem tersebut agar sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan untuk merawat sistem agar berfungsi secara optimal. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan dengan terjun langsung ke tempat penelitian, kemudian studi literatur dengan cara mencari referensi di internet. Selanjutnya, analisis sistem yang sedang berjalan saat ini.
Seperti yang kita ketahui bahwa sistem yang sedang berjalan saat ini yaitu kendaraan datang dan diparkir oleh pemilik kendaraan, kemudian pemilik kendaraan meninggalkan lokasi tanpa parkir, tanpa karcis, kemudian juru parkir menagih sesuai biaya yang ditetapkan, kemudian pemilik kendaraan membayar. Tentu saja hal ini tidak mencerminkan transparansi karena pengendara tidak mengetahui bagaimana biaya yang ditentukan oleh juru parkir. Oleh karena itu, peneliti merancang sistem yang diusulkan. Rancangan sistem yang diusulkan yaitu yang pertama, pengendara menuju pintu masuk, kemudian pengendara menekan tombol karcis parkir otomatis, lalu alat mesin mencetak karcis parkir otomatis dengan mencatat waktu masuk dan membuka palang parkir. Jika berhasil, maka palang parkir akan terbuka dan pengendara siap memarkirkan kendaraannya. Jika tidak berhasil, maka pengendara harus menekan tombol karcis parkir otomatis sampai mesinnya memproses karcisnya tersebut. Kemudian saat kembali, pengendara dapat melalui pintu keluar dan membayar sesuai durasi parkirnya. Selanjutnya, rancangan prototipe. Berikut rancangan prototipe yang dirancang oleh saya sendiri peneliti, yaitu di mana prototipe ini membutuhkan alat Arduino Uno, sensor HCSR04, motor servo, button atau tombol, RTC sebagai penentu waktu, dan thermal printer sebagai pencetak karcis parkir secara otomatis. Selanjutnya, dapat kita lihat yaitu hasil perancangan alat, yaitu gambar pertama merupakan hubungan pin ke pin dari alat tersebut. Kemudian gambar yang kedua merupakan hasil final dari seluruh sistem yang telah dibuat dan sudah bekerja satu sama lain. Selanjutnya, dokumentasi hasil pengujian, di mana hasil pengujian ini yaitu yang pertama memencet tombol 1 dan berhasil membuka palang terbuka dan tiket berhasil dicetak. Kemudian yang kedua, kendaraan melewati sensor. Nah, setelah kendaraan melewati sensor, hasil yang diharapkan telah berhasil menutup palang secara otomatis. Kemudian yang ketiga, simpan data ke ROM, yaitu menambah rekod masuk dan hasil yang diharapkan telah berhasil. Kemudian yang keempat, perintah show via serial untuk menentukan data tiket yang tersimpan. Kemudian yang kelima, tombol 2 ditekan, yaitu palang terbuka secara manual tanpa mencetak karcis parkir secara otomatis. Hasilnya berfungsi sebagai tombol bantuan. Kemudian yang terakhir, printer tanpa tombol itu tidak mencetak tiket sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian gambar selanjutnya yaitu gambar pengujian langsung dengan terjun langsung ke tempat penelitian, dalam hal ini Puskesmas Berbero. Selanjutnya, demo video alat. Berikut demo video alat saya, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan parkir itu sering terjadi dan tetap terus terjadi. Oleh karena itu, bagaimana meraih jika parkir menjadi lebih cepat, efisien, dan terdata? Oleh karena itu, peneliti membuat alat prototipe karcis parkir otomatis berbasis Arduino, yang dimana alat karcis parkir otomatis ini memiliki komponen dalam dan komponen luar. Komponen luarnya yaitu ada 4. Yang pertama, printer thermal sebagai pencetak karcis. Kemudian yang kedua, ada button sebagai inputan. Kemudian yang ketiga, ada sensor HCSR04 sebagai pendeteksi jarak. Kemudian ada motor servo sebagai pengendali palang parkir. Kemudian ada juga komponen di bagian belakangnya, komponen dalam, yaitu ada 2 komponen. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai pengendali utama. Kemudian yang kedua ada RTC DS3231 sebagai pencetak waktu secara otomatis. Kemudian pengujian dalam alat ini, yaitu ada 2 pengujian. Yang pertama adalah pengujian bagaimana jika tombol cetak atau tombol 1 ditekan. Berikut pengujiannya. Ketika pengendara telah memasuki area parkir, seharusnya melewati alat karcis parkir otomatis terlebih dahulu dan menekan tombol cetak. Ketika tombol cetak ditekan, maka printer akan mencetak secara otomatis. Kemudian setelah karcis parkir dicetak, pengendara dapat mengambil karcis parkirnya. Berikut rincian karcis parkirnya. Nah, setelah itu pengendara boleh melewati palang parkir dan palang parkir akan tertutup secara otomatis karena terbaca oleh jarak melalui sensor HCSR04.
Kemudian yang kedua, bagaimana jika tombol bantuan 2 ditekan? Nah, jika tombol bantuan 2 yang ditekan, yaitu dalam kondisi ketika bantuan cetak tidak berhasil. Karena tidak berhasil, maka dalam hal ini kita menekan tombol bantuan, di mana tombol bantuan hanya akan terbuka saja tanpa mencetak karcis secara otomatis. Nah, itulah tadi hasil pengujian atau demo alat video rancangan bangun prototipe alat karcis parkir otomatis berbasis Arduino. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, perancangan prototipe alat karcis parkir otomatis telah berhasil dilakukan. Sistem mampu bekerja sesuai kebutuhan dan memanfaatkan Arduino Uno, sensor ultrasonik, motor servo, push button, dan printer thermal sebagai komponen utama. Dan kesimpulan lainnya yaitu implementasi alat karcis parkir otomatis mampu mendukung peningkatan pengelolaan parkir. Alat ini dapat mencetak setiap kendaraan yang masuk melalui tiket yang dicetak, sehingga memudahkan petugas dalam proses pendataan. Nah, itulah tadi hasil presentasi penelitian saya dalam ujian promosi sarjana strata 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fikri Haikal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang sudah kedua kalinya ini saya dikasih kesempatan untuk kemudian mengevaluasi promosi. Saya terus terang kalau ada beliau demam panggung, kalau tidak ada juga biasanya tidak segugup ini. Tetapi begitulah beliau, karena kami juga bisa pernah seperti kalian yang tidak terbiasa tampil, tetapi karena saya Pak Indar, beliau selalu memotivasi sehingga kami juga sedikit banyak mulai belajar. Anak-anakku sekalian, peserta promosi dan juga teman-teman yang telah mensupport kegiatan pada hari ini, alhamdulillah ketiga temannya sudah menampilkan usaha terbaiknya. Hanya saja kegiatan ini harus dievaluasi, terlebih ada beberapa peserta yang hari ini belum melakukan kegiatan promosi. Jadi teman-teman yang belum melakukan kegiatan promosi, ketiga penampilan tadi dapat menjadi tolak ukur yang baik bahwa apapun yang dilakukan dengan niat yang kuat dan usaha yang keras pasti akan menghasilkan yang baik juga. Segala sesuatunya yang dilakukan harus penuh dengan persiapan. Apresiasi yang setinggi-tingginya hari ini Fikri Haikal menampilkan yang terbaik. Terima kasih banyak, semoga bisa disampaikan. Tetapi untuk Fajriana dan Ismayani juga bukan tidak baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu untuk kemudian ditingkatkan. Anakku sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ismayani, Fajriana, Fikri Haikal hari ini semua dalam keadaan berproses. Ya, untuk ketiga penampilan hari ini saya minta berkasnya besok segera dibawa ke fakultas, karena besok saya, Pak Hidayat dan Pak Indar akan melaporkan ke Pak Dekan jumlah mahasiswa yang diusul sebagai peserta wisuda tahun ini. Sehingga kalau berkasnya besok masuk, saya akan memasukkan untuk kemudian saya perlihatkan ke pimpinan. Anak-anakku sekalian, menyambung dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dekan, teman-teman, role model, contoh yang paling baik bagi masyarakat untuk kami melakukan promosi dalam penerimaan mahasiswa baru itu adalah kalian ini yang sudah bisa tampil di depan umum. Sehingga saya atas nama pribadi, atas nama institusi, Pak Dekan selalu meminta kerjasamanya untuk kemudian kita men-share hal-hal baik terkait dengan Vkom. Karena sejauh ini kalian boleh bertanya ke tempat lain di mana yang pelayanannya dari pimpinan sampai ke, dari pucuk pimpinan sampai ke bawah-bawahnya semua melakukan pelayanan prima. Pada kan itu bahkan dalam keadaan libur pun ketika kalian menghubungi selalu mengkonfirmasi ke kami di bawah untuk melakukan pelayanan terbaik. Jadi kalau ada teman-teman yang terlambat selesai, tegar, ya jangan selalu jadi peserta terus. Saya berharap Tegar hari ini belum selesai itu bukan karena Pak pengelolanya, tapi murni karena orangnya tidak mau mendengar. Iya. Jadi saya mohon kerjasamanya teman-teman. Kalau ada sepupunya, adiknya yang bingung mau
di Fakultas Ilmu Komputer. Kalau yang bertanya, Pak, Bu, kenapa SIG saja yang akreditasinya baik sekali? Tenang, kami dalam proses untuk teknik informatika juga. Jadi kalau misalnya kalian merasa jangan mau di SI karena ada bagus teknik informatika, saya rasa itu adalah konotasi yang salah. Saya minta kerjasamanya teman-teman untuk kemudian kita bersama-sama mencari mahasiswa. Karena kalian pikir Pak Dekan sekalipun di mana ada perbincangan dengan calon-calon mahasiswa baru, di situ juga dia berpromosi. Apatah lagi kita ini yang di bawahnya Pak Dekan. Ya, teman-teman, hari ini saya minta dukungannya, apa-apa yang di-share di sosial media Fakultas Ilmu Komputer agar bisa disebarluaskan ke masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan, Pak Jariani, Rismayani, Mikri Haikal segera mengumpulkan berkasnya. Malam ini harus diedit, besok insya Allah sudah cukup itu layaknya, sehingga besok saya di jam 4 itu akan melapor ke Pak Dekan, minta tangan Pak Dekan terkait dengan data peserta wisuda yang sudah diminta. Harusnya deadline-nya hari ini ya, tetapi karena saya tahu kalian bekerja keras sudah 2 minggu ini berperang mencari waktu yang tepat, makanya perlu juga diapresiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas kritik dan sarannya.